Oke. Ini saya share screen cukup banyak memang di bab 1 ini. Kelihatan ya? Nanti ujiannya sampai di laba rugi nanti. Nah, kemarin tuh terakhir sampai sini, pembagian laba rugi. Di pembagian ini yang saya jelaskan minggu lalu itu di metode 1 kalau nggak salah ya. Ini ada 7. Contohnya ini. Terus ini ada mutasi modal masing-masing anggota, ini sudah. Kemudian berikutnya, nah laba rugi dibagi sama, ya. Kemudian setelah laba rugi dibagi sama, ya dibagi 3, ada berapa anggotanya. Kemudian yang kedua, laba rugi dibagi berdasarkan perbandingan tertentu yang telah disepakati. Misal menggunakan perbandingan angka atau menggunakan prosentase. Ini contoh soalnya masih sama. Kalau yang kemarin tuh langsung 60 juta dibagi 3. Kalau menggunakan perbandingan 3 sesuai dengan yang di sini 312. 312 jadi 3 penyebutnya pembilangnya jumlah dari itunya, apa namanya, total perbandingannya. Terus dikali 60 juta. Nah, jatuhnya ketika di jurnal laba rugi 60, debit kreditnya modal tuan A tuan B jatuhnya harus sama 60 juta. Kalau enggak sama Anda keliru hitungnya. Terus dengan adanya pembagian laba firma sesuai dengan perbandingan di atas, maka rekening modal masing-masing anggota bertambah. Modal tuan A awalnya 20 juta. Tuan B 10, tuan C 15. Hak atas laba 3, 10, 20. Jadi modal akhirnya 105 juta. Itu total dari modal awal ditambah hak atas laba. Nah, jika perbandingan dalam bentuk prosentase, misal saja pembagian laba rugi tersebut untuk tuan A, tuan B, tuan C dibagi dengan perbandingan prosentase 30%, 25%, dan 45%. Bagaimana perhitungannya? Langsung dibagi 30% dikali 60 juta. Nah, dari sini bisa dipahami ya, ini masih mudah ini, langkah 1, 2 ini. Kemudian dengan adanya pembagian laba firma sesuai dengan perbandingan di atas, maka rekening modal masing-masing anggota akan bertambah sebesar hak atas laba masing-masing. Lihatnya jangan total laba ruginya, modal per orangnya, ya. Nah, akhirnya kalau ini enggak sama dengan yang tadi, sama dengan yang sebelumnya, ya. Sama dengan ini, cuma ini menggunakan perbandingan, ya, 312 tadi. Kalau ini menggunakan prosentase. Oke. Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, monggo silakan, ada pertanyaan. Saya lanjut ke metode 3 karena masih ada 4 metode lagi. Bisa dipahami ya? Mudah kok ini. Pembagian laba dibagi Bu, bisa. Nah, oke, kalau sudah laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal awal. Nah, Anda harus paham dulu yang dimaksud modal awal di sini tuh yang mana? Itu yang saya bold. Apabila laba rugi firma dibagi sesuai dengan perbandingan modal awal masing-masing anggota, maka yang dijadikan pedoman pembagian adalah jumlah modal awal masing-masing anggota yang tampak dalam neraca awal. Jika firma sudah berjalan selama beberapa tahun, maka yang dimaksud modal awal adalah saldo modal masing-masing anggota pada awal tahun.
kita masih menggunakan contoh sebelumnya. Nah, modal awal masing-masing anggota firma beserta perhitungan hak atas laba berdasarkan rasio modal awal sebagai berikut. Nah, ini datanya. Kita menggunakan 45 itu dari total ya, saldo modal awal yang disetor Tuan A, Tuan B, Tuan C, 20, 10, 15. Jadi kalau di total 45. Nah, kalau dengan menggunakan metode nomor 3 ini, rasio pembagian labanya patokannya menggunakan modal awal. Jadi 20/45 dikali 60 juta. Nah, itu ada koma-koma sekian pembulatan kalau kurang dari 5 ke bawah, 5 ke atas. Nah, totalnya harus 60. Ini menggunakan modal awal. Jatuhnya seperti itu. Berbeda ya. Soalnya masih sama. Nah, sekarang jika dimasukkan di tabel, nah modal awalnya hak atas laba bertambah lagi kalau menggunakan modal awal. Kan tadi menggunakan apa tadi? Rasio ya. Sama ya. Tadi kita lihat coba nomor 2. Menggunakan rasio tadi sama enggak? 105 tadi. Oh, sama. Ya, jatuhnya kan sama ya. Yang ini jatuhnya juga sama. Sekarang di poin 4, metode 4, laba rugi kalau sesuai dengan perbandingan modal akhir. Tadi kita menggunakan patokan modal awal. Sekarang masih sama menggunakan contoh sebelumnya, maka besar modal akhir masing-masing anggota itu dihitung atau dilihat dalam buku besar rekening modalnya masing-masing sebagai berikut. Nah, jadi satu persatu ini harus dilihat. Ini apa namanya? Kalau seperti ini, buku apa? Buku besar kan? Halo, masih ada Iya, suara? Bu. Ini kan buku besar. Bu, maaf. Buku besar. Bu, maaf. Ada yang belum bisa masuk. Tadi sudah masuk tapi keluar, Bu. Jaringannya rusak. Dari tadi saya kasih kesempatan saya lama kok masuknya. Ya, nanti tolong diinfo ya. Kalau kayak gini kan ya. akhirnya ganggu. Kan saya jadi host. Admit all, wes sudah. Nanti kalau besok itu Anda sudah join di awal, makanya saya kasih waktu. Kita kan terbatas. Kalau saya harus minta join ini keganggu nanti. Wes sudah tak admit. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kalau modal akhir Anda harus lihat dulu. Modal akhirnya berdasarkan apa? Ini adalah buku besar. Nah, buku besar yang Anda lihat, yang Anda pelajari sekarang kan sederhana sebenarnya bentuknya. Jadi harus satu persatu dipecah, dilihat. Modal Tuan A, modal Tuan B, modal Tuan C. Satu. Oke. Nah, setelah saldo modal Tuan A, Tuan B, Tuan C diketahui, dalam rekening buku besarnya masing-masing langkah selanjutnya adalah membuat perhitungan laba firma. Bagaimana cara perhitungannya? Ya ini seperti ini tadi. Cuman kalau modal awal langsung masukin modal awal. Kalau modal akhir Anda harus menyusun dulu buku besarnya. Jatuhnya tetap sama 60 juta. Cuma komponen di dalam modalnya yang berbeda-beda. Nah, ini ya. Nah, akhirnya jatuhnya kalau menggunakan modal akhir 21, 11, 14, hak atas laba 60, modal akhir setelah laba bukan 105 seperti yang di awal, tapi ya ketemunya 106. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, lanjut. Nah, ini poin nomor 5. Nanti kalau tidak paham, silakan didiskusikan. Saya buka diskusi forum ya. Anda bisa tanya di situ, yang lain bisa menjawab. Iya, Bu. Nah, laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal rata-rata ini. Apabila modal rata-rata yang digunakan sebagai dasar pembagian laba rugi firma, maka langkah yang ditempuh adalah menghitung modal rata-rata dengan berpegang pada mutasi modal yang dapat dilihat dalam buku besar modal masing-masing anggota. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, maka perhitungan modal rata-rata akan tampak sebagai berikut. Nah, ini kalau menggunakan modal rata-rata. Coba Anda lihat dulu di analisis mana yang sekiranya kurang difahami.
Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Dianalisis dulu nanti sekiranya. Oh, yang ini Bu, yang saya tidak pahami. Saya kasih waktu 3 menit. Bu, maaf, ada yang keluar lagi, Bu, katanya, Bu. Ada. Iya, ini sudah saya admit ini. Ya, Bu. Ini sudah ada yang WA ini, Bu. Ya, Bu, maaf, Bu. Coba dilihat dulu, terus saya lagi. Dilihat modal tuan A, ini modal rata-ratanya dari ketemu sekian. Modal tuan B ketemu sekian. Modal tuan C ketemu sekian. Nah, coba Anda lihat dulu analisis lebih baik. Tuan. Ini kalau sudah tuan A, ini tuan B. Nah, modal rata-ratanya dibagi 11 bulan, dihitung dulu bulannya. Kemudian modal tuan C sama 11 bulan. Nah, itu ada keterangan di bawahnya itu. Angka 5 pada rumus di atas, ya. Jadi kalau menggunakan ini, dari sini bisa dipahami ya, ini sama dengan modal awal tadi, cuma ini ada penambahan jumlah bulan. Kemudian kalau yang tuan B ini ada alternatif cara. Jadi tuan A, tuan B, tuan C itu masing-masing metodenya berbeda, cuma jatuhnya sama. Anda terserah pakai cara yang mana. Nah, di tuan B ini menggunakan cara seperti pada perhitungan modal rata-rata tuan A. Tetapi untuk memberikan alternatif cara perhitungan yang lain kepada mahasiswa, dapat pula digunakan cara sebagai berikut. Nah, di situ dikali 2, dikali 3 jumlah bulannya ya, dikali 6. Nah, kalau di tuan C lebih ringkas lagi perhitungannya. Perhitungan tuan C dapat menggunakan cara seperti pada perhitungan tuan A, tuan B. Tetapi untuk memberikan alternatif cara perhitungan yang lain kepada para mahasiswa, dapat pula digunakan cara sebagai berikut. Ini lebih ringkas yang tuan C. Terserah Anda menggunakan tuan A, tuan B, atau tuan C. Saya kasih alternatif. Pokoknya jatuh hitungannya sama. Ya, ini untuk modal modal rata-rata. Oke. Nah, sekarang setelah modal tuan rata-rata, modal rata-rata masing-masing anggota dihitung, maka langkah selanjutnya menghitung hak. Hak itu artinya laba ya. Nah, tadi yang sudah dihitung, kemudian tetap ingat pembilang penyebutnya yang membedakan pembilang ya. Pembilang apa penyebut? Yang bawah itu. Halo? Penyebut. Penyebut Bu yang bawah. Sama kan ya? Ya. 60 juta. Jadi tuan A 17 sekian, tuan B 11 sekian, tuan C 15 juta sekian. Nah, jurnalnya ya seperti ini jurnalnya. Ya, jadi nanti bagaimana sih kalau aplikasi satu soal untuk semua metode itu ya? Di buku juga sudah ada ya, buku yang apa? Yang kemarin saya share itu sudah ada. Nah, sekarang ini saya sampai nomor 6 karena tadi saya mau lanjutkan sampai 7, nanti saya kasih PPT-nya. Nanti saya share ini, saya share nggak apa-apa. Belum selesai karena harus pindah menggunakan template-nya Om Sida ini apa? 2 kali kerja. Sekarang kalau laba rugi dibagi dibagi sama setelah dikurangi gaji bonus. Bagaimana ini? Misal apabila laba rugi firma dibagi setelah dikurangi gaji dan bonus, maka yang akan menjadi hal penting di sini adalah jumlah gaji dan bonus pada para anggota. Dalam hal ini
terlebih dahulu ditetapkan berapa besarnya gaji, misal gaji bulanan kepada para anggota. Dan juga diperhitungkan adanya bonus kepada anggota. Setelah gaji dan bonus ditetapkan jumlahnya, jumlah gaji dan bonus tersebut mengurangi laba rugi firma dan sisa laba dikurangi gaji bonus tersebut barulah dibagikan pada para anggota. Nah, ini Tuan A gaji bulanannya 400, Tuan B 350, Tuan C 500. Bonusnya 8% dari laba, Tuan B 18, Tuan C 3.650. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Nah, Anda buat dulu perhitungannya. Gajian tuh berapa bulan? Nah, di sini fungsinya 11, ada bonus. Jadi kalau Tuan A dia dapatnya 92, Tuan B 5650, Tuan C 9150 kalau dijumlah 24 juta untuk gaji dan bonus. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka gaji dan bonus untuk para anggota 24 juta. Demikian sisa yang akan dibagikan para anggotanya. Bukan 60 juta lagi, tapi 36. Karena telah dikurangi gaji dan bonus. Nah, sisa itu maka baru dibagi kepada para anggota. Nah, seperti ini pembagiannya. Bisa dianalisis, dilihat dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Itu sampai 6. Nanti saya share lagi. Oke, saya stop share dulu. Ada yang ingin saya sampaikan. Nah, hari Kamis itu offline ya. Nah, di dalam offline itu nanti materinya tentang konsinyasi karena memang UTS ini cuma 2 bab, yang banyak itu subbabnya. Nah, saya minta ada satu, silakan secara sukarela ya nanti didiskusikan karena di awal ini sudah saya sampaikan full dari saya. Di materi selanjutnya terus minggu depan aja, hari Selasa depan, karena kita kan sudah sepakat ya berjumlah 1 minggu sekali. Ada yang secara sukarela dua orang ya, 2 orang untuk mempresentasikan apa yang Anda ketahui tentang konsinyasi, karena kita akan ngomong tentang konsinyasi. Konsinyasi tahu ya? Konsinyasi itu nitip. Jadi kalau Anda ada toko, kalau di pasar itu yang kalau pagi itu jajan-jajan basah itu tahu ya, jajan-jajan basah. Iya Bu, tahu Bu. Iya Bu. Banyak item jenis jajan itu yang apakah yang jual itu bikin semuanya punyanya dia kan enggak. Jadi dia menerima konsep jualan konsinyasi, nitip-menitip. Nah, saya minta 2 orang secara sukarela silakan mempresentasikan, nggak usah banyak, pokoknya intinya apa yang Anda ketahui tentang konsinyasi. Ya, silakan Anda cerita di situ baru saya nanti masuk ke materi. Biar kita ngomongnya enak. Masa sih saya bisa nyari materi, ada juga kan di soft file yang sudah saya bagi itu ya. Paham ya dari sini? Itu presentasinya kapan Bu? Selasa depan. Oh iya. Oh iya Bu, Karena siap Bu. Kamis ini kan kita biasanya kan kita offline. Kita kan sudah sepakat nih, 1 minggu kita online, Selasa kita online, sisanya Kamis kita offline. Nanti materinya share. Itu materi yang nanti saya jelaskan. Tapi saya ingin mengetahui pendapat Anda, persepsi Anda berargumen apa yang Anda ketahui tentang konsinyasi, gitu loh. Nanti Anda kasih contoh, terus kalau ada yang pernah melakukannya, terus bagaimana cara perhitungannya, gitu ya. Oke? Ya Bu. Ini waktu kita. Siap. Nah, nggak usah banyak slide-nya.
Yang ingin saya ketahui apa yang Anda ketahui tentang konsinyasi itu aja. Karena memang konsinyasi ini nanti perhitungan juga ada menggunakan metode laba terpisah, laba tidak terpisah. Juga cukup banyak itu perhitungannya konsinyasi. Pendirian firma aja kita berapa kali pertemuan ya? Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan, silakan. Bu, berarti untuk Selasa itu 2 orang ini tuh membuat PPT sederhana gitu ya Bu Ya, tentang ya, konsinyasi. ya, umum aja Mbak, informasi secara umum aja. Apa yang Anda ketahui tentang konsinyasi, ya. Jadi masukin perhitungannya secara sederhana, mau nggak, pokoknya nggak usah banyak-banyak, maksimal 5 slide. Jadi saya ingin tahu pemahaman Anda tentang konsinyasi dulu, nanti baru saya menjelaskan, gitu ya. Iya Bu, ya. Ya, Bu ngambil Bu. di buku nggak apa-apa Bu. nggak apa-apa, pokoknya itu bikin, artinya sumber-sumber itu yang membuat Anda paham tentang konsinyasi gitu. Yang tidak maju, Siap. siapkan pertanyaan. Saya nggak akan Iya Bu. menjudge, artinya saya nggak akan nunjuk, silakan koordinasi sendiri siapa yang mau maju sukarela, 2 orang, jelaskan secara umum yang diketahui tentang konsinyasi. Bisa ambil dari buku, bisa ambil dari Google. Sekarang ini sudah ada tidak ada patokan harus menggunakan sumber A, sumber B, sumber C gitu ya. Semua informasi sekarang Iya Bu. sudah virtual. Saya nggak akan memaksakan, makanya Iya. bukunya itu sudah saya share. Monggo bisa ditambahkan melalui sumber buku, monggo silakan. Mungkin itu dari Iya saya. Bu, siap. Semuanya sudah absennya Iya Bu. sampai jam 7.19. Ya. Iya. Iya Bu. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Sudah cukup ya? Nanti yang metode 7 saya share aja ya. Nanti minggu depan dilihat lagi. Yang ingin ditanyakan metode 1 sampai 7. Tidak dipahami, Iya Bu. kita diskusi forum. Iya, Bu. Akan saya buka. Oke. Itu ya Mas Reza. Iya Bu, siap. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Saya dari pagi ya, saya nggak keluar dari laptop dari jam 7:30 sampai jam 7. Lanjut terus. Iya Bu. Ini ya. Habis ini istirahat. Semangat. Ya, dari jam Semangat 7 kembali Bu. ke jam 7. Semangat Bu. Imunnya nggak mau Kesehatannya. Semoga Ibu sehat selalu. Sama-sama, tetap sehat. Istirahat besar. Oke, Iya Bu. terima kasih. Sudah ya Mas? Iya. Itu dari saya. Sama-sama Bu. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Allah Terima kasih Bu.